Kita rekap dulu nih apa yang terjadi di cerita sebelumnya. Hal Jordan berusaha menjelaskan kepada Guardians bahwa apa yang dilakukan Superman di dunia adalah suatu tindakan yang mulia untuk kehidupan umat manusia. Namun hanya saja Guardian tidak menerimanya dan meminta para Green Lantern Corps untuk menangkap Superman di bumi agar dapat mereka interogasi. Hal Jordan tentu saja menantang mereka dan sayang sekali dia tidak dapat melarikan diri sebelum memberitahukan kondisi terakhir dari Green Lantern Corps untuk menangkap Superman. Lagi pula cincin Hal Jordan dilepaskan oleh John Stewart. Sementara itu di bumi, Sinestro menitipkan cincin Yellow Lantern-nya yang berharap suatu saat nanti Superman dapat menggunakan cincin tersebut. Dan saksikanlah pada bagian cerita selanjutnya ini di mana Green Lantern Corps akan berhadapan dengan Superman. Apakah Superman dapat tertangkap? Temukan jawabannya pada cerita video komik ini. Inilah ulasan ceritanya. Semoga kalian masih mengikuti cerita yang mantap ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe di channel ini, dan bagi kalian yang melihat video ini tapi belum subscribe, maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol subscribe-nya, karena dengan begitu dapat membantu channel ini menjadi lebih baik lagi. Kali ini kita berada di komik Injustice Gods Among Us Year 2 dengan judul Road to War yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei tahun 2014 dengan jumlah halaman sebanyak 21 halaman, ditulis oleh Tom Taylor dan digambar oleh Mike S. Miller dan Bruno Redondo. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita dibuka di OA, di mana kita melihat Hal Jordan yang berada di sel tahanan Science Cell. Dia berbicara dengan Salak yang bertugas untuk menjaga sel tahanannya si Hal Jordan. Dia berusaha untuk membujuk dan menjelaskan kepada Salak bahwa dia bisa menghentikan serangan para Green Lantern Corps terhadap Superman. Hanya saja Salak menjelaskan bahwa inilah cara satu-satunya cara untuk menangkap Superman, ya walaupun harus dengan perkelahian. Sedangkan di bumi, di markasnya Hall of Justice, Lex Luthor Botax bersama si Hawkgirl menghadap ke ruangan penjaranya si Sinestro, di mana mereka berdua bertanya-tanya kenapa Sinestro memberikan cincinnya itu kepada Lex Luthor. Sinestro hanya menjawab bahwa saat ini memang cincin itu tidak mereka butuhkan. Hanya saja pada waktu yang tepatnya nanti di mana Green Lantern akan menghadapi Superman, ya di saat itulah Superman akan membutuhkan cincin itu untuk menghadapi mereka, dan mereka pasti akan membutuhkan Sinestro. Kembali ke OA, Salak tiba-tiba dihampiri John Stewart yang tanpa disangka melumpuhkan Salak dan membebaskan Hal Jordan yang juga mengembalikan cincinnya. Di saat ditanya Hal Jordan kenapa dia melakukan ini, ya si John Stewart pun kemudian menyatakan bahwa sejak awal dia percaya pada Hal Jordan dan juga Superman. Yang kemudian ya mereka berdua pun bergegas menuju ke bumi. Di halaman selanjutnya kita berpindah ke Fawcett City High School. Ya, tentu saja di sini tempat sekolahnya si Billy Batson. Di saat sedang menikmati pembelajaran, tiba-tiba si Superman datang memasuki ke dalam kelasnya si Billy Batson yang menjelaskan kepada ibu gurunya itu dia menjemput si Billy Batson. Ya, ibu guru pun mengizinkannya, di mana sebenarnya Billy Batson terlihat ya agak setengah hati lah untuk mengikuti si Superman. Namun di dalam perjalanan menuju ke Hall of Justice, tiba-tiba Superman memberitahu adanya sekelompok objek yang bergerak memasuki bumi, dan jika itu sesuai dugaannya, maka dia membutuhkan Billy Batson. Usai mendengar hal itu, ya si Billy pun meminta Superman untuk menjatuhkannya, dan dia pun berubah menjadi Shazam. Yang kemudian terlihatlah si Hawkgirl yang baru bergabung dengan mereka dan menginformasikan bahwa objek yang dimaksud Superman itu yang datang ternyata adalah Green Lantern Corps. Superman bertanya kepadanya, dari mana dia mengetahuinya? Hawkgirl pun menjelaskan dari Sinestro yang berada di tahanan Hall of Justice, dan ternyata
benar sekali. Para Green Lantern itu mereka dipimpin oleh Kilowog yang membawa begitu banyaknya pasukan polisi antar galaksi Green Lantern Corps. Satu demi satu anggota Green Lantern Corps tiba di hadapan Superman, Shazam dan Hawkgirl. Shazam pun bertanya kepada Superman apa yang mereka inginkan. Yang dijawab si Superman bahwa dirinya lah yang diinginkan para Green Lantern Corps itu. Yang kemudian si Kilowog pun menyampaikan tujuan mereka datang ke bumi ini dan bertemu dengan Superman, di mana Guardian of the Universe memintanya untuk datang ke planet OA. Ya, si Superman pun kemudian menjawab bahwa dia saat ini sedang sibuk sekali. Ya, ada pekerjaan dan dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya itu karena ya barusan saja dibilangnya kan kalau dia itu banyak urusan di bumi ini. Mendengar itu si Kilowog pun kemudian mengingatkannya agar untuk tidak melakukan tindakan yang memaksa mereka untuk membawa Superman ke planet OA. Setelah mendengar ancaman si Kilowog itu, ya si Hawkgirl pun bertanya kemana si Hal Jordan. Tapi si Kilowog pun hanya terdiam. Sementara itu si Superman kemudian memberi instruksi kepada Cyborg yang sedang standby di Watchtower. Sesaat kemudian dari Watchtower, wah itu keluar pula nih sinar laser yang berwarna merah yang melesat melaju ke bumi. Juam, gedebam, dan tembakan laser itu menembus para Green Lantern Corps hingga ke daratan. Sesaat kemudian Cyborg pun menanyakan apakah serangan tersebut berhasil melumpuhkan seluruh rombongan Green Lantern Corps. Kemudian Superman pun menjawab tidak. Ya, setelah kepulan asap sedikit demi sedikit pun memudar dan muncullah Green Lantern Corps satu persatu yang keluar dari balik asap itu, di mana salah satunya adalah Kilowog yang langsung menyerang Superman. Tentu saja Superman dapat melawannya dengan mudah, namun hanya saja tiba-tiba Chief dapat dengan mudah melumpuhkan Superman. Walaupun dia itu adalah Green Lantern yang kecil, dia dapat dengan mudah membuat Superman dapat dikalahkan, di mana si Chief ini ditugaskan untuk bertanggung jawab agar menahan Superman dengan berpikir dalam skala kecil sehingga sinapsis di otak Superman tidak akan dapat berfungsi. Kita berpindah ke Hall of Justice, di mana Lex Luthor botak menghampiri Sinestro dan dia tidak ingin Sinestro meninggalkan tempat tersebut. Sinestro kemudian meresponnya dengan menuduh si Lex Luthor sebenarnya berharap Superman itu ya gagal lah atau kalah oleh gerombolan Green Lantern Corps agar kemudian ya si Lex Luthor bisa mengambil alih untuk menguasai dunia. Mendengar kata-kata Sinestro itu membuat si Lex Luthor pun menjadi terdiam, dan setelah sempat terdiam beberapa saat, Lex Luthor botak pun akhirnya membuka penjara Sinestro serta mengembalikan cincin Sinestro sambil mengungkapkan bahwa dia tidak ingin Sinestro memberi pengaruh yang berdampak buruk kepada Superman. Kemudian kita berpindah ke Starling City, di kediaman Black Canary alias Dinah Lance, yang di saat ini dia kembali ke apartemennya sambil berkomunikasi dengan Oracle. Ya, dia curiga ada sosok yang masuk ke rumahnya, dan begitu mengetahuinya, dia terkejut karena menemukan Guy Gardner yang sudah terlebih dahulu berada di apartemennya. Melihat refleksnya si Dinah Lance yang sangat mudah mengangkat Guy Gardner, dan sebenarnya itu dia datang ke situ oleh karena kabar kematian Oliver Queen, di mana Dinah terlihat sangat kuat. Dan ya si Gardner pun menjadi heran dan bertanya kenapa Dinah tiba-tiba bisa menjadi sangat kuat seperti itu. Adegan pun berpindah beberapa saat kemudian. Mereka terlihat duduk di sofa, di mana Dinah memberitahu bahwa kekuatannya itu berasal dari pil super yang diberikan Batman, di mana sebenarnya tujuan si Guy Gardner ini datang ke apartemennya adalah untuk menanyakan keberadaan si Kyle Rayner yang telah menghilang, dan dia curiga bahwa Superman telah membunuhnya. Namun si Dinah Lance menjawab, ya sepertinya demikian benar adanya. Kemudian kita berpindah kembali tempat pertempuran Superman dan timnya yang berhadapan dengan Green Lantern Corps. Akhirnya Superman dapat mereka lumpuhkan. Yang disusul juga nih dengan Hawkgirl dan Shazam yang sudah tidak berdaya menghadapi pertempuran dengan Green Lantern Corps. Si Kilowog pun kemudian memutuskan bahwa untuk membawa sekaligus yang bersama Superman ke hadapan Guardian of the Universe, yaitu si Hawkgirl dan Shazam. Kilowog pun lantas memerintahkan Chief untuk sementara waktu membuat pikiran Superman tidak dapat berfungsi. Nah,
di saat Chip mengiyakan, wah, dan di saat itu akan dia melakukannya, tiba-tiba sebuah sinar kuning melesat menembus di kepalanya yang kemudian langsung di saat itu juga membunuhnya. Yang ternyata sinar tersebut berasal dari Yellow Lantern Corps-nya Sinestro. Sambil berkata kepada Kilowog dan Green Lantern Corps yang lainnya untuk tidak melihatnya seperti pecundang, hanya saja mereka harus menghadapinya, dan cerita pun bersambung. Ya, cerita ini semakin kesini semakin menegangkan, ya enggak? Nah, konfrontasi yang paling mengejutkan nantinya akan terjadi di bagian cerita selanjutnya, dan tentu saja membuat tidak sabar untuk mengikuti cerita yang berikutnya itu. Nah, untuk mengetahuinya ya ikuti saja cerita ini pada video berikutnya. Linknya sudah aku taruhkan tuh di dalam deskripsi video ini. Cek aja ya. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video kami Injustice Gods Among Us Year 2 ini, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang lagi, dan agar juga nih di Indonesia dapat terus membuat konten video komik cerita yang seperti ini. Jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.